action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Pada kali ini saya akan membahas tentang unit 9 pendidikan di Indonesia. Pada poin pertama, karakteristik pendidikan di Indonesia. Pendidikan saat ini menghadapi tantangan inovasi teknologi, memerlukan penyesuaian sistem sesuai tuntutan dunia kerja. Hari Sudrajat menekankan bahwa muara pendidikan adalah dunia kerja. Keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada sumber daya manusia yang dioptimalkan melalui pendidikan formal dan non-formal, termasuk pendidikan kejuruan. Sistem pendidikan nasional Indonesia bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya dengan iman, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, kepribadian, dan tanggung jawab kemasyarakatan. Pendidikan juga harus memupuk jiwa patriotik, cinta tanah air, semangat kebangsaan, serta sikap menghargai pahlawan. Iklim kerja yang kreatif dan inovatif diarahkan ke masa depan, berakar pada kebudayaan bangsa, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada poin 3, yaitu Sistem Pendidikan Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan landasan perundang-undangan pendidikan di Indonesia, mengatur mulai dari prasekolah hingga perguruan tinggi. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup nilai agama, kebudayaan nasional, dan respon terhadap perubahan zaman. Karakteristik pendidikan nasional mencakup akar pada kebudayaan. Karakteristik pendidikan nasional mencakup akar pada kebudayaan bangsa, menggabungkan kebudayaan lama dengan asli, dengan pengembangan menuju kemajuan. Dasar yudisnya adalah Pancasila dan fungsi melibatkan kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, dengan pemerintah membiayainya. Tujuan pendidikan nasional melibatkan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia secara utuh dan berbudi luhur. Sistem pendidikan berjenjang dari dasar hingga tinggi diatur untuk mencapai tujuan nasional dengan proses belajar mengajar yang terkait erat antara kurikulum, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Pendidikan umum merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Tujuannya mencakup pengembangan potensi spiritual, kecerdasan, akhlak, dan keterampilan. Bentuknya sama seperti sekolah dasar dan menengah, adalah modal untuk melanjutkan ke tingkat lebih tinggi seperti sekolah menengah atas. Pendidikan kejuruan seperti SMK bertujuan membentuk tenaga kerja yang terampil sesuai bidangnya. Upaya perbaikan mencakup sarana dan prasarana, tenaga pendidik, komponen, dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tujuan umumnya melibatkan persiapan peserta didik menjalani kehidupan secara layak dan memahami keanekaragaman budaya. Semua ini sejalan dengan transformasi ilmu pengetahuan budaya dan nilai-nilai yang berkembang dari generasi ke generasi, menciptakan individu yang siap berkontribusi positif dalam masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Selanjutnya adalah pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa adalah sistem pendidikan yang ditujukan khusus untuk anak-anak yang memiliki kesulitan, karena mereka memiliki kelainan seperti kelainan fisik, kelainan mental, kelainan emosional, dan juga kelainan sosial. Anak-anak berkebutuhan khusus seringkali disebut cacat, padahal mereka sama dengan anak-anak seperti biasanya. Bahkan, mereka memiliki jiwa yang bersih. Anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak bisa berpikir negatif dan tidak bisa berbohong. Anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki potensi dan bakat istimewa. Salah satu contohnya terdapat pada sosok fisikawan dunia, yaitu Albert Einstein. Albert Einstein merupakan seseorang yang memiliki gangguan mental seperti sindrom Asperger. Namun, kemampuannya tersebut dapat membuat ia dijuluki sebagai fisikawan dunia. Oleh sebab itu, anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki hak yang sama dalam bidang pendidikan. Mereka sama-sama memiliki hak untuk belajar. Lalu ada pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang sifatnya non-formal, yang diselenggarakan oleh pemerintah guna menciptakan calon pegawai negeri. Tujuan dari pendidikan kedinasan adalah mengembangkan potensi pelajar untuk memiliki keahlian dan keterampilan
yang berlandaskan pada etika pegawai. Fungsinya untuk meningkatkan kemampuan calon pegawai negeri dalam melaksanaan tugasnya untuk mencapai pendidikan nasional. Salah satu karakteristik dari pendidikan kedinasan adalah pendidikan ini berorientasi pada kepentingan pelayanan masyarakat dan kebutuhan profesi tertentu dari kementerian. Keagamaan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengatur pendidikan keagamaan yang melibatkan pendidikan agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Pendidikan ini bertujuan membentuk peserta didik untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, serta menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis. Proses pendidikan keagamaan dilaksanakan melalui jalur formal, non-formal, dan informal dengan pengelolaan oleh Kementerian Agama. Selanjutnya, pendidikan akademik. Pendidikan akademik merujuk pada jenjang pendidikan tinggi yang fokus pada penguasaan dan pengembangan disiplin, pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Akademi dan akademis mengacu pada lembaga tinggi individu yang menguasai ilmu pengetahuan serta aspek-aspek prestasi akademik. Prestasi akademik mencakup kemampuan, kecakapan, atau hasil usaha yang berkembang dari waktu ke waktu melalui proses pembelajaran. Pengukurannya dapat dilakukan melalui tes baku ataupun standar, seperti nilai IPK, peringkat kelas, dan penguasaan teori matkul. Prestasi non-akademik sebaliknya melibatkan kemampuan yang tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Pengukurannya bersifat lebih subjektif, misalnya keberhasilan dalam sepak bola, kepemimpinan di organisasi mahasiswa, atau hafalan banyak hadis. Jenis-jenis pendidikan tinggi termasuk universitas, institut, dan sekolah tinggi maupun politeknik. Dengan perbedaan fokus pada pendidikan akademik atau vokasi, jenjang pendidikan tinggi dibagi menjadi pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Dengan pendidikan akademik lebih berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan vokasi lebih mempersiapkan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya. Lalu yang terakhir ada sistem pendidikan nasional. Dalam buku pengantar pendidikan, Reja Mujaharjo halaman 191 membagi 4 bagian karakteristik pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama ada sosial budaya. Pendidikan nasional Indonesia secara sistem berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu kebudayaan yang timbul sebagai usaha budidaya rakyat Indonesia yang berbentuk kebudayaan lama dan asli. Lalu yang kedua ada dasar dan fungsi. Dasar yuridis formal dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang bersifat ideal adalah Pancasila sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang bersifat regulasi atau mengatur bersumber pada pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga ada tujuan. Pendidikan nasional Indonesia mempunyai tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur. Lalu yang terakhir ada sistemik. Kegiatan pendidikan di Indonesia merupakan keseluruhan satuan pendidikan kemudian dirancang, dilaksanakan serta dikembangkan guna mencapai tujuan nasional.